Sama seperti Anda, saya juga sudah tidak sabar untuk mengetahui apa hasil polling kita kali ini. Kita lihat sama-sama. Ini dia hasilnya. Saat orang muda galau dan ingin berbagi rasa dan mencari penguatan, dengan siapa biasanya mereka merasa lebih nyaman? Yang A, orang tua dan guru 25%, yang B dengan teman-teman sebaya 62%, dan yang C, penasehat spiritual dan psikolog ada 13%. Super sekali. Yang memilih A, 25% tadi, Mas Silbram, tolong cek. Ya. Tolong dijelaskan, cerahkan kami mengapa Anda memilih itu. Silakan Bapak. Saya memilih A karena saya merasa lebih percaya diri, merasa lebih terbuka ketika saya mengkonsultasikan masalah yang saya hadapi kepada orang tua saya. Super sekali. Berarti kedekatan dengan orang tua ya. Super. Yang kedua, siapa yang memilih teman-teman sebaya? Ini banyak sekali. Ibu silakan. Mengapa? Kalau alasannya menurut saya karena teman-teman sebaya itu biasanya sepenanggungan juga Pak, sama yang dirasain. Betul sekali. Saya sebenarnya, ini kan dulu. Teman-teman sebaya itu sama bingungnya toh ya? Jadi karena itu bisa sharing Pak. Sharing apa yang Betul, dirasain. jadi orang bingung sharing dengan orang bingung. Oh, tetapi itu fakta. Ya toh di studio ini saja 62%. Apalagi di luar sana. Itu publik pasti antara sesama. Nah sekarang, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Biasanya memperburuk masalah. Karena kalau ada yang satu tentang marah tentang orang tuanya, dia bilang orang tuaku tidak peduli, dia bilang ingat-ingat, oh iya bapakku juga ya gitu. Iya. So resiko dari diskusi dengan teman sebaya malah memperburuk. Tetapi apakah anak-anak muda ini salah kalau mereka mencari refuge, tempat untuk merasa aman dengan teman-temannya? Salah? Tidak, karena teman-temannya lebih bersahabat daripada orang tuanya. Teman-temannya lebih mendengar, sedangkan orang tuanya tidak langsung marah. Apalagi kalau orang tuanya tipe yang memerintahkan dari tempat yang dilarangnya. Memerintahkan dari tempat yang dilarangnya. Malas. Melarang anak-anak, tapi dia sedang nonton TV, tapi teriak, belajar. Ayo. Anak-anak bilang, bagaimana mungkin Bapak melarang saya melakukan sesuatu yang Bapak lakukan. Tuh, lalu mereka bergalau ria dengan teman seusia. Good. 3, penasehat spiritual dan psikolog. Cari Pak, mengapa Anda mencari penasehat spiritual? Karena penasehat spiritual itu lebih menjadi penengah dan menasehati. Kalau kita punya masalah dengan orang tua, beliau lebih mengarahkan kita untuk tidak membenci orang tua, tapi justru mengarahkan kita untuk lebih sayang sama orang tua. Kalau bapaknya ternyata penasihat spiritual. Ya, karena masalah kecocokan hati ya, biasanya kita lebih dekat dengan guru spiritual kita. Cari dari perguruan lain ya. Oke, sudah kelihatan memang itulah yang disebut kebingungan. Oke, super, terima kasih. Sahabat-sahabat yang baik hatinya, kegalauan itu adalah masa di mana kita paling membutuhkan kasih sayang. Kalau ada truk besar begitu, mogok, untuk menggerakkannya, apa yang kita lakukan? Didorong langsung? Atau didorong untuk digoyang? Perhatikan itu. Tidak ada sesuatu yang besar bisa langsung digerakkan tanpa digoyang dulu dari kemapanannya. Orang yang galau itu sedang tidak mapan karena harus bergerak maju. Yang dibutuhkan adalah kasih sayang, karena kasih sayang adalah tenaga yang mendorong bagi kebaikan. Tolong Anda ingat ya, cinta mengharuskan kebaikan.
Apabila Anda mencintai anak, saudara, kekasih yang sedang galau, bantulah dia untuk menemukan kekuatan maju, bukan dikritik. Ada tuh kalau orang tua atau istri atau suami kalau ada keluhan dari pihak lain mengatakan, makanya kan gua udah bilang. Ya deh, habis gitu loh. Banyak sekali. Sehingga suami memilih tidak cerita penderitaannya atau kegalauannya, istri memilih tidak, anak memilih tidak. Jadi kalau begitu, yang menyelesaikan adalah persahabatan. Yang menggalaukan di antara hubungan cinta adalah rendahnya persahabatan. Rendahnya persahabatan sama dengan pengabaian, dan pengabaian adalah pembunuh cinta terkejam. Ya, bergalau-galau ria, berlebay-lebay sedikit. Tetapi yuk kita mengerti bahwa kegalauan adalah getaran yang memungkinkan kita didorong bergerak menuju sesuatu yang penting. Itu. Menarik, kami mendapat telepon lagi sekarang. Selamat malam. Dengan Bapak atau dengan Ibu? Ibu saja. Mbak Sukma, Mbak. Silakan Mbak, dengan siapa, dari mana? Selamat malam, salam super Pak Mario. Selamat malam, salam super Ibu. Saya dengan Sukma dari Makassar. Dari Makassar. Hey. Langsung saja Pak Mario pertanyaannya. Silakan Ibu. Bagaimana kita sebagai jiwa muda memanage galau itu sehingga nantinya justru dari galau-galau itu bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang mapan untuk membahagiakan keluarga kita sendiri. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super. Sahabat-sahabat saya yang super, kalau Anda sedang galau, ingat ya, yang Anda khawatirkan sekarang ini akan menjadi kecil sekali nanti. Apakah Anda masih ingat dulu marah tentang sesuatu yang sekarang menurut Anda terlalu kecil? Ya. So ingat saja bahwa keberhasilan lebih berpihak kepada Anda. Bahwa apabila Anda patuh kepada perilaku yang baik, Anda akan tanpa strategi apapun, Anda akan mendewasa menjadi lebih besar daripada hal-hal yang bisa mengganggu Anda. Kalau ada yang mengkhawatirkan Anda, ini caranya. Cek. Apakah ini baik bagiku? Kalau tidak, tinggalkan. Satu lagi. Kalau ada yang mengkhawatirkan, tanya, apakah ini menjadikanku lebih siap? Ya, dan tetaplah khawatir. Kita membutuhkan khawatir untuk tumbuh menjadi lebih kuat daripada yang kita khawatirkan. Orang yang khawatir tsunami, apa yang dilakukannya? Pindah menjauhi garis pantai, atau membangun rumah yang tahan tsunami, atau tahu jalan tercepat untuk melarikan diri. Iya toh? We are survivors. Kita sudah dilahirkan dengan bakat untuk selamat. Nah, selamatlah setiap hari, selamatlah dari kegalauan, selamatlah dari kekhawatiran. Kalau ada yang mengkhawatirkan, lakukan sesuatu yang menyelesaikan kekhawatiran itu. Kalau ada satu hal mengkhawatirkan, yang Anda lakukan apapun kekhawatiran itu tidak selesai, tidak usah khawatir. Karena apapun yang Anda lakukan juga tidak akan selesai. Jadi kalau begitu, orang yang ikhlas, menerima yang tidak bisa diubahnya, itu lebih mudah damai. Orang yang tidak ikhlas, membiarkan yang bisa diubahnya, tidak diubahnya, itu bisa lebih damai dan bebas dari galau. Itu. Tetaplah bersama kami, Anda jangan kemana-mana. Mudah-mudahan masih banyak sekali hal-hal super yang bisa Anda dapatkan bersama program ini di Mario Teguh Golden Ways.